Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Kembali lagi bersama Ibu Husnul. Sekarang Ibu Husnul akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan kalian sudah dijelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel yang ada 4 itu ya. Kemarin sudah dibahas yang 2, sekarang Ibu akan melanjutkan yang 2 lagi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang epistasis dan hipostasis, dan yang kedua gen komplementer. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu epistasis dan hipostasis. Apa sih epistasis dan hipostasis itu? Epistasis dan hipostasis adalah interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh dua gen. Nah, kedua gen ini bekerja menghasilkan fenotip yang berbeda, tetapi salah satu gen ada yang dominan atau menutupi, bisa disebut dengan epistasis terhadap gen dominan yang lain atau hipostasis apabila kedua gen hadir bersama. Nah, maksudnya di sini ada dua gen dominan, tapi yang satunya lebih dominan atau yang biasa disebut dengan epistasis. Nah, basic konsepnya, epi ini gen yang menutupi atau bersifat dominan, dan hipo ini gen yang ditutupi atau bersifat resesif. Nah, di sini contohnya kulit gandum hitam atau gennya itu H besar, epistasis terhadap kulit gandum kuning K besar. Pokoknya kalau ada gandum itu ada H besarnya, dia itu pasti dominan ke warna yang hitam. Tapi kalau dia dominan ke K besar, dia warnanya nanti kuning. Nah, langsung saja ke contohnya ya. Contoh persilangannya, gandum berkulit hitam, H besar, K kecil, disilangkan dengan gandum berkulit kuning, H kecil, K besar. Nah, jika gen hitam epistasis terhadap gen kuning, tentukanlah rasio fenotip F2-nya. Nah, langsung saja ya. Untuk P1-nya, H besar, K kecil, disilangkan dengan H kecil, K besar. Lalu gametnya didapatkan H besar K kecil sama H kecil K besar. Nah, P2-nya H besar K besar K kecil disilangkan dengan H besar K besar K kecil. Nah, gametnya H besar K besar H besar K kecil K besar sama H kecil. Nah, untuk induk yang satunya juga sama ya, cara nyari gametnya seperti itu. Lalu kita langsung mencari fenotip F2-nya. Langsung gametnya tadi kita masukkan ke tabel ya, disilangkan. H besar K besar disilangkan dengan H besar K besar. Jadinya H besar K besar. Begitu seterusnya ya. Lalu setelah itu didapatkan hasil, kita hitung yang gen yang dominan, gen H-nya yang hitam ada berapa, yang kuning ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang dominan dengan H besar berwarna hitam ada 12, yang dominan K besar yang warnanya kuning ada 3, dan yang tidak dominan keduanya dia berwarna putih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau dia gennya dominan H besar dia berwarna hitam, dan kalau dia dominannya ke K besar dia warnanya kuning, dan jika tidak dominan sama sekali atau kedua-duanya dia berwarna putih. Jadi perbandingan fenotipnya yaitu 12:3:1. Nah, langsung saja ya dari contoh persilangan tadi, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil persilangan epistasis dan hipostasis dominan pada F2 menghasilkan keturunan dengan perbandingan 12:3:1. Nah, semua kombinasi yang mengandung gen H besar akan menghasilkan fenotip warna hitam, sedangkan kombinasi yang mengandung gen K besar akan menghasilkan warna kuning jika tidak terdapat gen H. Kemudian, untuk yang kombinasi ke-16 adalah kombinasi kedua faktor resesif dari kedua pasangan alel, yaitu H kecil, K kecil. Individu ini tidak mengandung faktor dominan sehingga menghasilkan warna putih. Jadi kalau dia itu dominan H besar, dia pokoknya warnanya hitam. Kalau dominan K besar, dia warnanya kuning. Tapi kalau tidak dominan sama sekali, dia
dia warnanya putih karena tidak mengandung gen H besar dan K besar. Nah, yang selanjutnya yaitu gen komplementer. Apa sih komplementer itu? Komplementer yaitu merupakan interaksi gen yang saling melengkapi. Nah, jika salah satu gen tidak ada, maka sifat yang muncul tidak akan sempurna. Jadi dia itu harus bersama untuk memunculkan suatu fenotip tertentu. Nah, contohnya ini bisu tuli. Nah, tapi bisu tuli ini resesif karena yang normal itu selalu dominan ya. Kalau yang dominan itu contohnya warna ungu pada bunga Lathyrus odoratus. Nah, pada bunga Lathyrus odoratus ini terdapat dua gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen pada bunga, yaitu warna ungu pada bunga ini dipengaruhi oleh warna ungu dan enzim pengaktifnya. Nah, di sini contohnya ya, yaitu gen C besar sama P besar memiliki pigmen ungu dan memiliki enzim pengaktif pigmen warna ungu. Nah, untuk gen C besar P kecil memiliki pigmen tetapi tidak memiliki enzim pengaktif. Nah, dia memiliki pigmen warna tapi tidak memiliki pigmen pengaktif warna, jadinya dia warnanya itu putih. Nah, untuk gen C kecil P besar tidak memiliki pigmen tetapi tidak memiliki enzim pengaktif. Nah, sama aja ya, dia tidak memiliki pigmen warna tapi dia memiliki enzim pengaktif, jadi sama aja, nggak ada yang mau diaktifkan warnanya. Nah, terus untuk gen C kecil P kecil dia itu tidak memiliki pigmen dan tidak memiliki enzim pengaktif, jadi dia warnanya itu putih. Nah, di situ ada dua gambar ya, itu bunga Lathyrus odoratus, yang satu berwarna ungu dan yang satu berwarna putih. Nah, langsung saja ya kita langsung ke contoh persilangannya, yaitu bunga Lathyrus odoratus berwarna putih C besar P kecil disilangkan dengan bunga berwarna putih C kecil P besar. Tentukanlah rasio fenotip F2-nya. Nah, untuk P1-nya udah didapatkan tadi ya, C besar P kecil disilangkan dengan C kecil P besar. Nah, gambarnya udah dapet ya, C besar P kecil P besar. Nah, F1-nya didapatkan 100% ungu karena dia ada C besar P besar. Tadi kan di slide sebelumnya sudah dijelaskan ya, kalau ada C besar P besar itu dia gennya mengandung pigmen warna ungu dan ada enzim pengaktifnya, jadinya dia langsung 100% warna ungu. Nah, untuk P2 nya C besar C kecil P besar P kecil disilangkan dengan C besar C kecil P besar P kecil. Nah, gambarnya udah dapat ya. Cara nyari gambarnya sama kayak tadi, C besar P besar, C besar P kecil, C kecil P besar, C kecil P kecil. Nah, untuk induk yang satunya juga sama cara nyari gambarnya. Nah, langsung kita masukkan ke tabelnya ya, untuk mencari F2-nya, dan didapatkan hasil 9:7. Nah, tadi kan ingat ya pengertian dari komplementer apa? Dua gen harus bersama untuk memunculkan fenotip tertentu. Jadi di sini dilihat yang ada C besar sama P besarnya dia dominan warna ungu. Nah, jika hanya ada salah satu yang dominan maka dia akan menjadi warna putih. Jadi ini perbandingannya 9:7. Pokoknya dia harus bersama. Kalau dia salah satunya nggak ada, dia nggak bisa. Dia jadi warna putih kalau nggak bersama. Nah, kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Ini yang tadi Ibu bilang contoh yang bisu tuli atau yang resesif. Seorang gadis yang terlalu bisu tuli menikah dengan seseorang yang laki-laki yang juga bisu tuli sejak lahir. Nah, jadi dia itu sama-sama bisu tuli ya. Karena bisu tuli ini resesif, jadi dia itu dari lahir sudah bisu. Kalau bisu itu pasti tuli, dan kalau tuli itu pasti bisu. Nah, tentukan peluang fenotip anak mereka. Langsung saja P-nya ya, B besar B kecil T kecil disilangkan dengan B kecil T kecil. Nah, gambarnya langsung dapat B besar T kecil T besar, B besar T kecil T kecil. Nah, langsung dimasukkan ke tabel. F2-nya dapat nih, normalnya B besar T besar bisu tuli sama dengan 1:3. Nah,
Jadi mereka itu masih mempunyai peluang anaknya lahir normal. Jadi masih ada peluang untuk anaknya normal, enggak disutuli. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.